Kita langsung bergabung dengan tenaga ahli utama KSP, Ahli Bokhtar Ngabalin, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Assalamualaikum, Bang Ali, Kang Ujang. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Latif, Bang Ngabalin, salam takdim. Saya ke Bang Ali dulu. Bang Ali, ini kalau dalam beberapa hari ini kelihatannya banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh ibu kota negara baru, mulai dari pembiayaan, lingkungan, dan kemudian juga timeline. Maka perlu kepala pemerintahannya harus kuat. Seperti apa karakter yang pas untuk memimpin ibu kota negara baru itu? Ya, kalau kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara atau kepala otorita IKN Nusantara, semuanya berjalan dengan baik kan? Ada undang-undang, kemudian pembahasan tentang skema pembiayaan dan lain-lain sebagainya. Artinya bahwa memang semua yang baru dibahas seperti ini, kemudian kita sepanjang sejarah baru nanti ada pada periode Presiden Joko Widodo, niat tulus ikhlas sejak Bapak Presiden Soekarno dahulu, baru nanti pada periode Pak Jokowi kemudian bisa diwujudkan ibu kota negara baru. Saya banyak baca referensi dulu waktu Mahathir juga membangun Putrajaya setelah pindah dari Kuala Lumpur, seperti itu juga memang mendapatkan banyak tantangan. Kita juga banyak membaca referensi ketika dari New York menuju ke Washington DC juga seperti itu. Begitu juga India dengan New Delhi dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Tugas dan tanggung jawab kita sekarang, termasuk iNews TV, Kang Ujang, dengan semua kawan dan sahabat yang terus kita membangun narasi-narasi positif terhadap apa yang sedang dibicarakan tentang ibu kota negara baru. Saya tambahkan sedikit, Bang Latif. Semua orang yang berbicara tentang ibu kota negara baru itu adalah bicara tentang peradaban masa depan Indonesia. Bukan bicara untuk kepentingan siapa-siapa, tapi bicara untuk kepentingan masa depan Indonesia 100, 200, 300 tahun yang akan datang. Karena itu harus kita confident, kita harus percaya diri bahwa ibu kota negara ini adalah bagian yang terpenting dalam bagaimana Jokowi meninggalkan legacy dalam membangun sebuah peradaban bagi negeri Republik Indonesia. Dan nanti yang akan menjalankan adalah kepala pemerintahan itu, karena dia yang akan menyusun rencana kerja, anggaran, dan juga tata ruang. Seperti apa karakter yang pas untuk menerjemahkan maunya Pak Jokowi ini? Selain daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kalau tidak salah ingat ya, Bang Ali ingat tahun 2020 kemarin sudah diulas juga oleh iNews TV tentang 4 orang nama putra kader-kader terbaik Indonesia, mulai dari Mas Bambang sampai dengan Pak Basuki, ada Azwar Anas, ada Mas Tumi dan lain-lain sebagainya ya, 4 orang itu. Nah, kemarin kita dengar juga bahwa nanti akan mereka yang punya latar belakang sebagai engineer, kemudian mereka punya pengetahuan yang lain-lain dan sebagainya. Maksud saya bahwa paling tidak tentu saja bahwa mereka yang punya kemampuan manajerial yang bagus, leadership yang bagus, intellectual knowledge yang terpenting juga, dan yang paling karena dia setingkat menteri kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden, maka memang tegak lurus, apalagi dalam pembangunan ibu kota negara baru seperti yang kita bicarakan di Penajam Pasir Utara ini. Ada nama Ahok. Kemudian banyak orang yang sepertinya agak kebakaran jenggot ini karena nama Ahok muncul. Bang Ali melihatnya gimana? Iya, kalau Ahok kan tidak ada hal yang bermasalah dengan dirinya ya. Sebagai seorang mantan wakil gubernur masa Pak Jokowi, kemudian beliau menjadi gubernur, ya, punya pengalaman ada di DPR pada waktu itu, kemudian pernah punya pengalaman memimpin
kabupaten, ya wawasan yang sangat cukup, punya keberanian, dia confident dan lain-lain. Makanya saya juga di beberapa kesempatan oleh teman-teman, apa yang salah dengan ketika Presiden menyebutkan nama Basuki Cahayapurnama? Kalau nanti Bapak Presiden menunjuk beliau untuk bisa menjadi kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota di Nusantara. Hal yang biasa saja kan sebagai anak negeri, anak Indonesia yang memiliki kapasitas, kemampuan yang cukup dan lain-lain sebagainya. Tapi Kang Ujang kurang setuju dengan nama Ahok. Gimana Kang Ujang? Ya saya mengkritisi saja ya, saya mengikuti perjalanan panjang ya, presiden-presiden, lalu juga kepala daerah, mana yang unggul, ya kan, mana yang berprestasi, mana juga yang tidak, lalu mana juga yang pernah terpidana, mana punya kasus. Ini menjadi catatan penting. Ya walaupun memang semua diberi kesempatan yang sama oleh Pak Jokowi terkait dengan 4 nama tersebut, bahkan ada yang muncul di luar nama 4 yaitu Pak Ridwan Kamil. Nah kalau Pak Ahok, saya mengatakan ya, masa sih saya tidak ada yang sentimental dengan Pak Ahok dengan siapapun, saya objektif saja. Ini perlu mengkritisi. Secara manajerial Pak Ahok bagus, tapi secara sosial jangan lupa beliau pernah terpidana gitu, walaupun kasusnya penistaan agama gitu kan. Lalu kedua, kalau saya mau ungkapkan gitu, saya pernah dekat dengan Prof. Edi, anggota BPK dan itu almarhum gitu. Saya berdiskusi matang dan mengaudit tentang kasus Ahok. Saya tidak sebutkan lah, ada indikasi-indikasi terkait dengan pidana yang lain. Nah, saya ingin mengatakan ya, masa sih dari 273 juta penduduk Indonesia gitu ya, tidak ada nama lain yang lebih hebat, lebih dahsyat. Dalam konteks tertentu memang saya sepakat ya, manajerial Ahok ketika di Pemprov itu bagus. Tetapi secara sosial jangan lupa banyak penolakan dari sana sini. Dan saya katakan saya bukanlah salah satu yang kebakaran jenggot itu, tidak. Tetapi saya ingin menempatkan gitu bahwa saya juga punya data yang saya bisa pertanggungjawabkan untuk bisa disampaikan. Agar sebanding gitu ya. Yang dikatakan Bang Ali senior saya, Bang Ali Ngabalin itu ya benar. Tapi yang dikatakan oleh saya juga insya Allah mengandung nilai-nilai kebenaran. Makanya saya sampaikan di forum News TV ini begitu. Baik, gimana Bang Ali? Katanya kurang pas karena pernah berkasus dan menjadi terpidana. Ya, tidak apa-apa. Ya, artinya kita tetap harus menghargai pikiran, pandangan ya, termasuk Kang Ujang dan beberapa yang lain-lain juga. Tapi saya mau bilang bahwa karena Bapak Presiden pernah menyebutkan 4 nama ini dan bukan satu-satunya Ahok, dan di beberapa media headline menuliskan tentang ada nama Ahok di ibu kota negara. Kalau ada nama Ahok, kemudian apa masalahnya dengan nama Ahok? Kalau ada nama Pak Ahok, kemudian ada halkah yang salah di sana? Bahwa nanti kemudian publik punya penilaian seperti apa yang disampaikan oleh Kang Ujang. Ya, di dalam negara demokrasi tentu saja kita punya pikiran, punya latar belakang pendidikan yang berbeda, kita punya pandangan dan pikiran yang sama, tapi saya harus mengawal kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden terkait dengan ibu kota negara, dari kantor staf Presiden, perintah Pak Muldoko, kemudian arahan Pak Deputi. Maka tugas-tugas kami adalah melakukan debottlenecking terkait dengan delivery unit dalam posisi kantor staf Presiden. Karena itulah bagi saya is okay. Ini alam demokrasi, keterbukaan, tentu saja siapa boleh memberikan penilaian, tapi otoritas tertinggi yang ada itu adalah di tangan Bapak Presiden. Karena Presiden yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala otorita DKI Nusantara dan wakilnya. Jadi mari kita lihat biar publik juga bisa mengetahui, dan kita berharap bahwa dialog kita ini betul-betul bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Gitu. Kang Ujang, selain pernah terpidana, ada catatan lain yang kemudian kalau Ahok ditunjuk maka mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya? Ini Bang Latif ngorek-ngorek lah. Ini saya tidak mau ngorek-ngorek, tapi sangat jelas saja satu poin tadi juga menjadi salah satu poin mohon maaf ya, minus di antara nilai-nilai plus Pak Ahok gitu. Jadi nilai plusnya juga ada gitu yang disampaikan oleh Bang Ngabalin dan banyak.
Tapi di dalam minusnya juga yang saya sampaikan tadi, kalau nanti saya buka bukan forumnya gitu. Saya tahu data itu langsung dari orang yang berwenang, yang mengabari saya. Nah, saya ingin mengatakan saja ya, ketika ibu kota negara itu sudah disahkan, ya tadi Bang Abalin ngawal. Saya jangan lupa, saya juga akademisi yang mengawal proses ini gitu. Tentu dengan kritik yang objektif dan konstruktif. Oleh karena itu ya alhamdulillah selama saya mengkritik terkait dengan apapun gitu ya, Bang Abalin dan Pak Presiden selalu mendengar gitu. Karena banyak juga kritikan saya, masukan saya yang didengar oleh pihak istana. Ya saya senang saja. Kenapa? Saya objektif saja dalam menilai begitu. Oke, baik. Bang Ali, tiba-tiba di luar 4 nama kemarin muncul nama seorang kepala daerah berlatar belakang arsitek. Apakah Ridwan Kamil juga memang yang digadang-gadang untuk kemudian nanti jika Ahok banyak penolakan pindah ke Ridwan Kamil? Ya, itu yang tadi saya bilang Bang Latif ya, meskipun Bapak Presiden telah menyebutkan 4 nama yang tadi juga diulas oleh iNews TV, tetapi kan Presiden juga memiliki kewenangan untuk bisa mungkin orang lain atau yang tidak beliau sebutkan dan lain-lain sebagainya. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika orang bertanya tentang ada Ahok di ibu kota negara, maka memang saya mau bilang bahwa perjalanan ini juga akan tentu saja ada tim yang nanti akan menyeleksi untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden memutuskan siapa yang beliau angkat. Dan makanya saya juga bilang bahwa ketika orang memperdebatkan tentang nama Ahok, ya ini orang ini bukan kasus merampok, bukan kasus mencuri, bukan kasus korupsi, bukan kasus, ini kasus politik. Yang memang kita sungguh-sungguh harus lebih jujur dan lebih terbuka supaya kita tidak boleh menzalimi orang dengan hak-hak politiknya. Bahwa nanti kalau satu saat Bapak Presiden memilih Ahok kalau saja saya mau bilang tidak ada hal yang perlu harus menjadi persoalan besar bagi negara demokrasi yang kita menjunjung tinggi moderasi beragama, terbuka, dan hak-hak setiap individu anak bangsa terhadap kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Sepertinya Kang Ujang tidak mau membuka di sini, nanti mungkin habis ini bisa langsung berhubungan dengan Bang Ali untuk menyampaikan data-data supaya menjadi kesimpulan yang pas nanti ya. Silakan. Baik, Bang Ali, Kang Ujang, terima kasih. Assalamualaikum.